Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata kelola lingkungan pertambangan. Yang pertama, karakteristik geologi dan pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Secara geologi, Indonesia adalah salah satu wilayah kepulauan yang memiliki kondisi geologi yang unik karena gugusan kepulauannya yang dibentuk oleh tumpukan lempeng-lempeng tektonik besar, termasuk di dalamnya adalah kekayaan bahan galian. Hampir seluruh kepulauan Indonesia mengandung potensi mineral, logam dan non-logam, batu bara, dan atau bahan galian lainnya. Ini adalah peta sebaran izin usaha pertambangan. Kekayaan alam ini merupakan anugerah yang semestinya dimanfaatkan dengan optimal dan hati-hati mengingat sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Dari peta tersebut tampak cukup jelas bahwa Kalimantan paling banyak mengandung potensi galian yang saat ini sedang dikelola sesuai dengan tahapannya masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan sedang dan telah memasuki tahapan penutupan tambang, yang artinya bahwa bahan galian di wilayah izin tersebut telah habis atau sudah tidak ekonomis untuk dilakukan penambangan. Secara umum, industri pertambangan memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. Bahan galian bersifat tak terbarukan sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang baik dengan prinsip konservasi. Harus ditambang di tempat bahan galian tersebut ditemukan. Jebakan bahan galian unik tersebar tidak merata baik dari segi letak, bentuk, kuantitas, dan kualitas. Proporsi atau kadar bahan galian sangat kecil dibanding batuan penutupnya sehingga perlu digali sejumlah besar batuan untuk bahan galian tersebut. Agar kompetitif dan mengantisipasi fluktuasi harga, seringkali diperlukan tingkat produksi yang besar dengan peralatan yang besar. Kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Resiko terutama pada tahap penyelidikan umum dan eksplorasi karena tingkat ketidakpastian yang tinggi. Umumnya bahan galian memerlukan pasar internasional. Umumnya merupakan pendorong pengembangan daerah. Seringkali memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengembangannya sejak dari ditemukan sampai produksi. Dan selanjutnya memerlukan investasi awal yang besar dengan waktu pengembalian yang lama. Yang selanjutnya, isu lingkungan pertambangan. Pada daerah yang akan ditambang, pertama-tama perlu dilakukan pembukaan lahan, dapat berupa hutan ladang atau area lainnya, pemotongan pohon jika ada, dan pengupasan serta pemindahan tanah untuk memperoleh bahan ekonomis biji mineral atau batu bara. Dilakukan pemindahan batuan penutup yang jika diperlukan diawali dengan kegiatan peledakan batuan penutup tersebut. Berdasarkan pada proses tersebut, dampak terhadap lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan secara umum antara lain
Penurunan kualitas habitat akan akibat pembukaan lahan dan perubahan bentang alam. Terganggunya flora dan fauna, terjadinya erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air seperti terjadinya kekeruhan yang tinggi, air asam tambang, dan terlarutnya logam berat serta debu, getaran, dan kebisingan. Dan selanjutnya yaitu kontaminasi limbah B dan beberapa dampak lainnya. Operasi tambang terbuka akan selalu merubah bentang alam dan aliran air permukaan, sehingga diperlukan sebuah upaya komprehensif, yaitu rehabilitasi lahan bekas tambang secara progresif untuk mengelola lahan dan air dengan baik. Contoh yang nyata terjadi dengan perubahan bentang alam dalam timbulnya lubang-lubang bekas tambang. Data dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara tahun 2017 menyebutkan terdapat 45 lubang tambang aktif seluas 4.402 hektar, 183 lubang tambang tidak aktif seluas 3.227 hektar, dan 24 lubang tambang yang sedang diisi atau ditimbun kembali seluas 273 hektar. Secara jumlah, lebih banyak lubang tambang yang tidak aktif, yang berarti resiko kejadian berbahaya lebih besar yang bisa disebabkan oleh pengawasan dan pengamanan yang tidak intensif dan tidak memadai. Perlu sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan yang baik untuk menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan yang besar seperti landscape yang tidak beraturan, bahkan lubang tambang, erosi, dan sedimentasi yang tinggi, kesuburan tanah yang rendah tidak layak untuk budidaya, produksi air asam tambang yang dapat berlangsung hingga ratusan tahun sehingga dapat mematikan biota dan perairan umum. Di samping itu, setelah usaha penambangan berakhir, kota-kota yang semula ramai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berangsur-angsur akan menjadi kota-kota mati. Kondisi seperti ini dikenal sebagai kota hantu atau ghost town. Seperti banyak terjadi di negara lain. Lebih menyedihkan lagi, penduduk lokal yang dulu biasa bertani atau mengumpulkan hasil hutan dari hutan sekitar akan hilang kemampuan tersebut setelah lama bekerja di tambang. Selanjutnya yaitu arah pengelolaan lingkungan. Secara umum, terdapat 4 lingkup kegiatan penting dalam pengelolaan lingkungan pertambangan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan kualitas air, pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, pengelolaan tanah, reklamasi dan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, B3 dan limbah B3. Terdapat 3 aspek penting pengelolaan lingkungan yang saling bersinergi, yaitu operasi pertambangan berlangsung, yaitu praktek, sistem manajemen, dan perizinan. Ini adalah gambar contoh lubang bekas tambang sebelum dan setelah ditimbun kembali. Yang selanjutnya yaitu peraturan pengelolaan lingkungan pertambangan. Peraturan dasar dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya terkait dengan kegiatan yang berpotensi menghasilkan pencemaran pada lingkungan, ditetapkan definisi pencemaran lingkungan adalah sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia.
kegiatan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dan ini beberapa peraturan terkait kegiatan pengelolaan lingkungan pertambangan status 26 Februari 2019. Kaidah pertambangan yang baik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara, dan keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan ini tabel pokok-pokok pengaturan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Ada eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan dan pemurnian. Pengolahan atau pemurnian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.